Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Pemirsa yang dirahmati Allah, pertama mari kita memanjatkan syukur puji kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan inayah, rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada kesempatan yang berbahagia di bulan suci Ramadan ini kita masih bisa bertemu dan menyapa dan melaksanakan apa yang menjadi harapan kita sebagai orang-orang yang muttaqin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, bulan suci Ramadan yang menjadi bulan diturunkannya Al-Quran adalah kesempatan yang sangat berharga bagi manusia, kesempatan yang sangat mulia bagi umat-umat yang mengikuti ajaran agama Islam. Bulan suci Ramadan diturunkannya Al-Quran adalah suatu peristiwa yang primordial, peristiwa yang bukan sekedar sejarah, tetapi itu adalah peristiwa yang luar biasa, ya, karena manusia menjalani kehidupan dunia ini sebagai suatu penentu kehidupan akhiratnya nanti, suatu kehidupan yang panjang yang menjadi idaman orang-orang yang beriman kepada Allah. Itu bagi orang-orang yang mengerti tentang hakikat tujuan hidup manusia. Oleh karena itu, maka diturunkannya Al-Quran pada bulan suci Ramadan ini menjadi suatu tugas bagi kita untuk melaksanakan, untuk mengkaji, untuk melihat apa yang menjadi tugas fungsi kehidupan manusia di dalamnya. Kita melihat di dalam Al-Quran itu ya, suatu bacaan, suatu nama di dalamnya yang mengandung banyak fungsi. Kita sering mengetahui bahwa Al-Quran itu ada nama-nama lain yang ada di dalamnya. Ada puluhan nama yang ada di dalamnya itu merupakan fungsi atau peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Kita melihat Al-Quran itu sebagaimana tadi saya katakan di dalam pembukaan itu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada fungsi sebagai pembeda, ada fungsi sebagai hidayah, tetapi di sana masih banyak juga fungsi-fungsi yang itu perlu kita jalani dalam tugas kita sebagai hamba Allah. Ada basyiran, ya, pemberi kabar gembira. Ada nadhiran, ada peringatan. Bahkan di dalam Al-Quran itu juga disebutkan sebagai Al-Qayyim, Al-Wahyu, ya. Kemudian ada juga Al-Kitab, ya, Al-Furqan, Al-Fasl, ya, yang itu merupakan fungsi-fungsi dari Al-Quran bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, mari kita melihat fungsi Al-Quran yang banyak sekali yang itu memang diterapkan, yang itu memang diterangkan di dalam Al-Quran, dijelaskan. Ada banyak fungsi yang perlu kita jalani. Oleh karena itu, kalau kita melihat salah satu fungsi atau semua fungsi yang ada di dalamnya, itu pasti akan memberikan suatu pegangan hidup, ya, memberikan suatu guide kepada kita untuk hidup di dalam suatu fitrah yang suci. Karena manusia itu pada hakikatnya hidup dalam kesucian, ke dalam fitrah. Hidup manusia itu sesuai dengan apa yang digambarkan di dalam Al-Quran itu, ya. Maka Al-Quran diturunkan di
di bumi pada masa sekian tahun, ya, sekian lama, ya, bukan untuk sebagai satu gambaran kehidupan saja, tetapi juga menjadi satu sejarah yang harus dijalani dalam perspektif kehidupan dunia untuk akhiratnya nanti. Bagaimana kita memerankan fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita ini? Ya, ada tugas yang sangat mulia bagi kita untuk menjaga. Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya aku yang menurunkan Al-Quran dan aku akan yang menjaganya. Peran Allah menjaga Al-Quran itu pasti akan disertai, akan dilakukan oleh manusia itu sendiri. Mulai dari ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita menulis, ya, Al-Quran itu memang dibaca dan ditulis, tetapi juga itu mungkin dihafalkan. Dihafalkan dalam pengertian adalah menjaga, muhafadzah ala hifdz, ya. Kalau kita sering mendengar ada lembaga-lembaga penghafal Al-Quran, tahfidzul Quran, itu pada dasarnya adalah menjaga Al-Quran itu supaya tetap terjaga sepanjang masa. Ini adalah tugas-tugas kita yang sedang disemarakkan oleh anak-anak ketika mereka masuk di lembaga tahfidzul Quran. Mereka hafal 1 juz, 2 juz, bahkan sampai mereka hafal 30 juz, ya, dalam waktu yang tidak lama. Ini suatu harapan bagaimana Al-Quran itu akan bisa terjaga sepanjang masa. Tidak hanya itu saja, tetapi juga Al-Quran itu yang penting pada tingkatan-tingkatan berikutnya adalah dipahami, ya. Al-Quran adalah petunjuk, hidayah, dan juga itu sebagai guide kehidupan manusia. Bagaimana manusia kalau tidak memahami itu, ya. Karena itu Al-Quran pada tahapan-tahapan seperti ini harus dipahami secara lebih detail dengan petunjuk-petunjuk hadis yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian pada tahap-tahap berikutnya, Al-Quran itu bukan sekedar untuk dilaksanakan dalam ritual-ritual ataupun di dalam bacaan-bacaan dan tulisan ataupun hafalan-hafalan, tetapi harus meningkat kepada suatu penelitian-penelitian yang ada sebagai isyarat kandungan di dalamnya. Penelitian itu terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan ayat kauniyah, ayat-ayat tanda-tanda Allah yang ada di alam semesta ini. Kemudian juga penelitian-penelitian yang menghasilkan suatu pembuktian atau dalalah istidlaliyah untuk membuktikan bahwa itulah karunia Allah, bahwa itulah wujud Allah yang ada di dalam alam semesta itu. Oleh karena itu ada suatu pandangan oleh Ibnu Rus yang mengatakan bahwa pernyataan-pernyataan, pembuktian-pembuktian tentang alam semesta itu untuk menunjukkan keberadaan Allah, al-istishhadu bisyahid alal ghaib. Jadi inilah pandangan filosofis kita tentang ketuhanan, tentang wujud alam semesta itu sebagai petunjuk tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Pembuktian dan juga penelitian, bacaan, tulisan yang ada di dalam Al-Quran itu kurang bermakna kalau itu tidak diaplikasikan di dalam kehidupan secara real, dalam kehidupan pribadi kita maupun kehidupan kelompok sosial masyarakat. Inilah tugas sebagai aplikasi tahqiq di dalam kehidupan nyata. Karena Al-Quran bukan sekedar untuk dibaca, untuk ditulis, tetapi juga dilaksanakan sebagai suatu tujuan untuk meraih kehidupan yang lebih luas itu. Disinilah pada hakikatnya Al-Quran pada akhirnya menjadi suatu pandangan, ya, untuk memantapkan langkah dalam kehidupan manusia. Inilah diturunkannya Al-Quran pada bulan suci Ramadan ini adalah suatu peristiwa yang luar biasa, peristiwa lebih dari sekedar sejarah kehidupan, tetapi juga proses-proses di mana manusia menjalani kematian, kehidupan lagi. Adalah Al-Quran menjadi suatu bukti tanda kekuasaan Allah bagi makhluknya, bukan hanya manusia tetapi juga
jin, malaikat, makhluk-makhluk yang lain yang juga ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran itu mereka mengatakan, inna sami'na Qur'anan ajaba, kami mendengarkan suatu perkataan Al-Quran yang sangat menakjubkan. Ada yang beriman, tapi juga ada yang tidak beriman. Inilah kehidupan kedua setelah kematian yang pertama, di mana manusia itu ada ujian, ya. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman, ada yang kufur, ada yang mukmin, ada yang berislam, tapi ada yang melakukan kedzaliman dan kekufuran. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil makna yang lebih dalam dari peran dan fungsi Al-Quran pada bulan Ramadan, karena bulan inilah menjadi tonggak bagi kehidupan kita untuk senantiasa melakukan suatu kebaikan menuju kehidupan yang akhir, yang lebih setelah bulan Ramadan ini dan lebih dipersiapkan untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.